Jadi memang yang namanya menulis ini adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah, tetapi akan menjadi gampang kalau kita sudah terbiasa menulis gitu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya adalah mau belajar, mau memulai sebuah pekerjaan menulis ini, kemudian kita tekuni, ya, kita tekuni secara baik, kemudian dari belajar dari pengalaman itulah yang tentu kita akan introspeksi diri bagaimana secara bertahap gitu mampu meningkatkan hasil tulisan yang baik. Jadi kalau di ilmu jurnalistik itu, ilmu kepenulisan ataupun ilmu melaporkan peristiwa itu ada dikenal 5W1H gitu. Jadi kalau diistilahkan ke bahasa Indonesia yaitu jadi setiap peristiwa itu di mana kejadiannya ya. Seperti sekarang ini kan kita melakukan pertemuan ya, melakukan pembelajaran di aula seperti ini ya. Ya di sini tempatnya di aula yayasan kita atau di pondok kita gitu. Kemudian siapa yang menyampaikan ya, siapa yang menyampaikan materi seperti ini atau materi jurnalisme santri ini ya, seperti ini juga bisa disampaikan itu kepada subjeknya, siapa yang menyampaikan. Kemudian kapan gitu, jadi kapan ini menentukan waktu, kapan pelaksanaan itu dilakukan gitu, kapan, tanggal berapa, misalnya hari sekarang ini adalah hari Sabtu gitu, tanggal 6 gitu. Nah itu juga disampaikan ataupun dituangkan dalam sebuah tulisan atau laporan nantinya gitu. Jadi kemudian apa yang terjadi di saat pertemuan ini atau di peristiwa seperti ini ya, ini misalnya proses belajar mengajar, kemudian materinya tentang jurnalisme santri, pokok-pokok ataupun dasar-dasar daripada jurnalistik, pengenalan jurnalistik ya awalnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa materi ataupun isi yang disampaikan itu apa seperti apa gitu. Nah itu yang perlu dituangkan dalam sebuah tulisan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Guru kita bahwa memang pena itu sangat tajam gitu. Tidak ada artinya sebuah ungkapan atau cerita tanpa ditulis gitu. Jadi kalau hanya ditulis atau diceritakan atau disampaikan kepada teman-teman itu tidak akan berarti. Jadi sangat berarti bila bisa kita tulis, akan menjadi sebuah kenangan dan bisa kita menjadikan sebagai arsip. Suatu-suatu kita bisa buka gitu apa pengalaman kita gitu di suatu tempat atau di lapangan gitu, bisa kita buka kembali kenangan-kenangan seperti itu. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa menulis ini adalah kalau tidak kita biasakan gitu dari sejak dini, sejak usia anak-anakku sekalian gitu, tentu kita akan menghadapi kesulitan. Jadi saya sendiri dulu sebelumnya belajar menulis itu dan tertarik itu sejak masih usia SMP ya, SMP kelas 1 gitu, sudah tertarik menulis. Kemudian mengikuti berbagai lomba penulisan, walaupun ada dapat juara tidak masalah, tetapi dari situ Pak Guru belajar gitu bagaimana cara menulis yang baik. Kemudian ada referensi atau perbandingan bagaimana kita membandingkan tulisan-tulisan kita kepada senior-senior kita atau orang-orang yang sudah pengalaman ya, wartawan-wartawan yang sudah pengalaman di bidang penulisan gitu, di bidang membuat berita ataupun laporan, misalnya wartawan-wartawan atau reporter dari TV ya, wartawan-wartawan di media cetak misalnya, sekarang media online gitu. Kita juga belajar, karena namanya proses belajar ini adalah tidak pernah kata atau kalimat berhenti gitu. Jadi harus semangat gitu.
sama artinya dengan nanti anak-anakku sekalian harus punya semangat, didukung oleh semangat dan terus belajar, tidak akan pernah merasa puas. Jadi belajar dari beberapa tulisan yang ada di buku, kemudian ada di surat kabar, majalah, kemudian ada sekarang kan di perkembangan teknologi informasi ini adalah adanya media elektronik, media online gitu, media internet gitu. Jadi kita bisa belajar dari sana juga gitu. Jadi itu hal-hal yang penting sekarang bagaimana kita mendorong, memacu diri kita ya untuk bisa menulis atau belajar menulis dari awal, dari awal, bagaimana kita nantinya akan menghasilkan tulisan-tulisan yang secara bertahap tentu akan semakin baik gitu. Mungkin perlu yang di sebelah kanan anak-anak yang SMP ya. Oh iya ya, sebelah kiri Aliyah ya. Oh ya, Aliyah. Jadi tahap sekarang ini memang kita harus mulai belajar seusia anak-anak ini, anak-anak kita yang masih SMP, kemudian ada pengembangan bakat sampai aliyah atau SMA nanti memang perlu kita pacu terus gitu, kita dorong gitu. Ya, mungkin lebih kepingin tahu gimana anak-anak, apakah siapa yang biasanya pernah coba-coba menulis gitu, nulis apa saja gitu, coba siapa ya? Nah dari situ kita bisa melihat talenta atau bakat yang muncul dari anak-anakku sekalian nanti. Nah itu nanti kita akan bisa bimbing bagaimana menulis, menghasilkan sebuah tulisan, karena memang sangat bermanfaat. Dan kita nanti anak-anakku akan punya kemampuan khusus gitu. Jadi tidak hanya belajar di pondok, tetapi ada kemampuan atau keterampilan khusus, kemampuan khusus yang dimiliki oleh anak-anakku nanti selepas dari pondok gitu. Jadi mungkin ada potensi-potensi ataupun bakat, dan memang sekarang dengan seiring perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat gitu, begitu banyak peluang terbuka kita untuk bisa bergabung, untuk bisa memperkuat tim informasi di berbagai media cetak, media online. Ya mungkin pernah disaksikan, mungkin pernah dilihat di beberapa TV gitu, bagaimana seorang kepiawaian ataupun kelihayan dari seorang reporter atau wartawan TV gitu, bagaimana dia menembus informasi itu di tengah berbagai kesulitan yang dia hadapi, tapi dia mampu mengorek informasi. Nah itulah nantinya punya kemampuan, punya pengalaman. Kalau tidak ditempa dengan pengalaman, kemudian didorong oleh kemauan untuk menulis, ya nanti akan bisa berhasil kalau kita memang itu adalah kita geluti gitu, kita tekuni secara terus menerus dipacu gitu, dilatih gitu. Jadi yang di sini anak-anak di SMP, siapa yang yang biasa pernah menulis atau coba-coba menulis apa saja, misalnya puisi atau apa gitu, puisi, kemudian sajak, sastra gitu, seperti itu adalah bagian daripada menulis juga atau belajar gitu. Jadi menulis itu bisa dimulai dari berbagai tahapan gitu. Kemudian yang di Aliyah ini siapa kira-kira ini yang di Aliyah ini? Anak-anakku yang sudah biasa mungkin coba buat puisi ataupun sebuah tulisan ataupun laporan atau bisa juga sebuah tulisan itu bisa dari cara membuat surat kepada Pak gurunya gitu, kepada Pak gurunya bahwa hari ini berhalangan hadir misalnya dengan alasan apa, itu sebuah tulisan juga, sebuah tulisan yang bisa disampaikan, karena artinya sebuah tulisan itu adalah informasi yang perlu disampaikan kepada orang lain gitu, agar orang lain itu tahu bahwa keadaan kita seperti ini saat ini, kita ceritakan di suatu tempat, misalnya kita hadir, kita diundang dalam satu acara keluarga,
misalnya acara tamasa habis ini liburan, itu juga bisa dijadikan bahan untuk tulisan atau disampaikan kepada orang lain gitu, itu sebagai sumber informasi. Jadi akan sangat banyak manfaatnya yang namanya menulis ini. Kita di samping untuk bisa kita sendiri melatih diri kita untuk supaya kita punya kemampuan nantinya, juga orang lain, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat berharga karena membuat informasi yang positif kepada orang lain, membuat ataupun menceritakan informasi yang baik dan benar kepada orang lain gitu. Jadi ini mungkin tahapan-tahapan awal dulu, perkenalan dulu. Ya, mudah-mudahan harapan kita nanti dari anak-anakku sekalian yang ini, yang penting sekarang Pak Guru akan ini lebih mendorong kalian untuk memberikan semangat kalian untuk bisa bagaimana mencintai suatu pekerjaan, termasuk ilmu jurnalistik atau ilmu bagaimana cara menulis, membuat laporan. Jadi harus punya semangat gitu.